Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita sungguh bersuka cita untuk segala pemeliharaan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai pada saat ini. Karena itu bersama mari kita terus mengagungkan namanya, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada ya Tuhan, untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua. Kami menikmati hari pemberian-Mu di saat ini dengan sehat, dengan kuat yang telah Tuhan berikan. Dan karena itu ya Tuhan, mensyukuri untuk segala berkat yang Tuhan anugerahkan, kami pun memberi diri kami untuk akan selalu ada dalam pujian dan hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu Tuhan tuntun dan berkatilah kami semua, ketika bersama kami akan diingatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu akan terus mengarahkan kami, supaya kami terus dapat melakukan yang baik, sesuai dengan firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Karena itu, terus bimbing dan terus tuntunlah kami sekalian. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus 10, ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya, bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku." Tema perenungan kita di saat ini adalah kuasa memimpin untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita selalu menyanyikan sebuah pujian yang liriknya adalah, "Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang, mendekat dan diraih olehmu." Pujian ini mengingatkan serta menegaskan bahwa saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus adalah milik Kristus. Seluruh hidup dan keberadaannya diurapi dan dilindungi oleh Yesus Kristus. Setiap milik Kristus diberi karunia dan kuasa untuk membangun dan mengembangkan hidup, baik secara pribadi, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Sehingga sebagai milik Kristus, kita sebagai sesama orang yang percaya tidak boleh saling memegahkan diri atau menghina, tidak menganggap diri lebih berkuasa dari yang lain. Harus saling menghargai dan menghormati dan bersatu serta menyatukan karunia dan kuasa untuk membangun jemaat. Karunia dan kuasa yang disalahgunakan oleh setiap orang percaya pasti akan menimbulkan kekacauan dan kehancuran dalam jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini, Paulus menyatakan bahwa dia adalah milik Kristus dan dia mengundang orang lain untuk ingat bahwa mereka juga adalah milik Kristus. Paulus katakan, dalam Kristus, kita semua memiliki kedudukan yang setara. Karena itu, Paulus ingatkan mereka tentang kerendahan hati yang seharusnya ada dalam pelayanan Kristus. Walaupun dia memiliki otoritas sebagai rasul, dia tidak menggunakan itu untuk membanggakan diri. Ia mengatakan kemegahan yang ia miliki itu karena kuasa Tuhan yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Jadi, apa yang dia kerjakan adalah dari, oleh, dan untuk Tuhan. Hal ini harus dimengerti oleh jemaat agar supaya tidak salah menilainya. Karena yang terjadi saat itu adalah mereka berusaha untuk membanding-bandingkan diri dengan guru-guru palsu bahkan Rasul Paulus. Mereka mengklaim bahwa merekalah sebagai milik Kristus, sedangkan Paulus bukan milik Kristus. Alasan mereka, surat Paulus terlalu keras dan tegas, sangat menakutkan. Menurut mereka, jika Paulus adalah milik Kristus, mestinya kata-katanya tidak keras dan menakutkan. Tetapi itulah Paulus.
biasanya cuma bicara keras di belakang. Kalau di hadapan, ia memiliki sikap kelemah lembutan. Paulus mempersilahkan jemaat untuk melihat dan menilai sendiri apa yang telah Paulus lakukan terhadap jemaat Korintus. Paulus tidak merasa malu berkata keras dan tegas karena segala hal yang telah Paulus lakukan dengan kuasa yang Tuhan anugerahkan adalah untuk membangun jemaat, bukan untuk meruntuhkan. Ia juga mengatakan di hadapan maupun di belakang, sikap perkataan dan tindakannya tetap sama. Lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun diingatkan sebagai milik Kristus. Kita semua dipanggil untuk melakukan tanggung jawab yang Ia beri untuk memberitakan Injil lewat cara hidup dengan kerendahan hati. Karena harus kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu semua berasal dari Kristus. Maka dari itu kita diingatkan bahwa keberhasilan yang kita dapatkan janganlah membawa kita menjadi sombong, karena keberhasilan pelayanan kita terjadi karena campur tangan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Seorang pelayan Tuhan yang benar tidak akan memperhatikan penghormatan dan pujian dari manusia. Ia akan berusaha menarik perhatian orang hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dirinya. Sehingga kita bisa lihat dalam ayat 17 hingga ayat yang ke-18 dikatakan, orang yang mau membanggakan sesuatu, hendaklah membanggakan apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan orang yang memuji dirinya sendiri. Jadi, bangga diri tidaklah salah, tetapi hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan, karena kebanggaan yang terlepas dari kesadaran akan campur tangan Tuhan akan berubah menjadi sikap yang penuh dengan keangkuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah dituntun dibimbing dengan kebenaran firman-Mu, yang terus mengingatkan kami bahwa kami adalah milik Kristus, kepunyaan Kristus. Jadi tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini adalah untuk selalu ada dalam pemberian diri, untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan lewat setiap cara hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan untuk terus melayani Tuhan, biarlah itu akan senantiasa membawa kita memiliki sikap yang penuh dengan kerendahan hati, sehingga kami pun tidak akan menonjolkan diri dengan segala kehebatan dan kemampuan kita. Karena itu, ajar dan tuntunlah kami semua, agar kiranya kami dibimbing, dituntun untuk memiliki cara hidup Kristus dalam kehidupan kami semua. Karena itu kami yakin percaya, Tuhanlah yang akan terus menolong kami semua, terlebih khusus di hari ini, ketika kami akan bekerja, beraktivitas, Tuhanlah senantiasa beri sehat kuat, beri hikmat dan kemampuan, agar kami dapat mengerjakan seluruh mata pencarian profesi kami dengan segala baik. Bahkan kami terus juga membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan, biarlah pertolongan Tuhan akan selalu ada, yang membawa mereka menikmati berkat kesembuhan yang sungguh sempurna, yang berasal daripada Tuhan Allah sendiri. Karena itu ya Tuhan, terus bermohon dan memintalah kami kepadamu, dan kami yakin semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Dan oleh karena itu inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah mengikuti perenungan kita di saat ini. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian.